Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Reinhard Sirait. Pemirsa, kita akan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyaksikan pembacaan nota pembelaan dari Verdi Sambo. Sepatutnya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP. Kalau benar terdakwa menembak korban quote non padahal tidak, penuntut umum gagal membuktikan jenis senjata apa yang dipakai terdakwa menembak Joshua Huta Barat. Penuntut umum dalam tuntutannya hanya menyebutkan dalam halaman 684 sampai 685 paragraf 2, penuntut umum berasumsi bahwa terdakwa menembak dengan menggunakan pistol Glock tanpa menyebutkan nomor serinya dan siapa pemilik senjata tersebut sesuai surat izin membawa dan menggunakan senjata api. Yang tim penasihat hukum kutip asumsi tersebut sebagai berikut. Menurut saksi Richard Eliezer, terdakwa Verdi Sambo menggunakan sarung tangan menggenggam senjata api dan mengokang lalu menghampiri korban Nofriansah yang mengerang kesakitan. Kemudian terdakwa mengarahkan senjata api Glock miliknya dan menembakkan ke tubuh korban hingga korban mati seketika. Di dunia ini ada banyak senjata api jenis Glock dengan berbagai kaliber. Di Indonesia, penggunaan senjata api sangatlah ketat dan terdaftar sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, senjata api non-organik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api. Apabila penuntut umum berasumsi bahwa terdakwa menggunakan senjata api jenis Glock milik terdakwa sesuai keterangan saksi Richard Eliezer yang dikutip penuntut umum dalam paragraf 1 halaman 684 sampai 685 surat tuntutan, maka tuntutan penuntut umum tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sebab 1. Sebagaimana yang kami jelaskan di huruf D analisa fakta, Richard mengubah keterangan terkait penembakan sebanyak 7 kali. Dalam 7 keterangan yang berubah-ubah itu, senjata yang disebutkannya yang dipakai terdakwa untuk menembak korban juga berubah-ubah, yakni disebutkan oleh saksi Richard menggunakan pistol Glock 17 seri MPY 851. Dalam keterangan di persidangan tanggal 13 Desember, saksi Richard menerangkan terdakwa menggunakan Glock 17 Austria 9x19 nomor seri 135. 2. Perubahan keterangan yang sangat signifikan ini seharusnya otomatis menyebabkan tuduhan penuntut umum yang hanya bersandar pada satu keterangan yang juga adalah terdakwa pelaku utama haruslah dikesampingkan. Penasihat hukum dalam eksepsi tanggal 20 Oktober 2022 sudah mengingatkan untuk tidak melakukan pemisahan penuntutan perkara namun ditolak. Pemisahan perkara mengakibatkan potensi perbedaan keterangan saksi sebagaimana yang terjadi dan kami sampaikan. Kalau penuntut umum menggunakan keterangan saksi Richard yang disampaikan dalam persidangan ini, maka senjata yang digunakan adalah senjata api jenis Glock 17 Austria seri NUM 135. Persoalannya, senjata api jenis Glock yang disebutkan itu tidak ada dalam barang bukti yang dihadirkan penuntut umum di dalam persidangan akuo. Selain itu, dari selongsong dan serpihan peluru yang ditembakkan yang menjadi barang bukti di persidangan ini, sebagaimana keterangan ahli balistik, tidak ditemukan peluru yang ditembakkan dari pistol jenis Glock 17 Austria 9x19 nomor seri NUM 135 yang diklaim saksi Richard ditembakkan oleh terdakwa Verdi Sambo. Sebagaimana keterangan ahli balistik Arif Sumirat yang dihadirkan jaksa penuntut umum, dan juga keterangannya di BAP tanggal 16 Agustus 2022 dalam perkara ini, satu selongsong peluru tidak mungkin identik dengan 2 jenis pistol. Dalam perkara ini hasil uji balistik menerangkan dari selongsong dan serpihan peluru yang ada
diidentifikasi melibatkan dua jenis senjata, yakni Glock 17 MPY 851 milik saksi Richard dan senjata api jenis HS nomor seri 23001 milik korban Nofriansah Yosua. Dari hasil uji balistik pula, sebagaimana keterangan Arief Sumirat yang dihadirkan jaksa penuntut umum, satu anak peluru yang ditemukan di bagian punggung korban berasal dari senjata api jenis Glock seri MPY 851 milik saksi Richard Eliezer. Keterangan saksi Richard Eliezer Budiangan Lumiu yang menyatakan terdakwa menembak hanyalah keterangan tunggal yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan bukti manapun. Sehingga sesuai pasal 185 ayat 2 dan ayat 3 KUHP, keterangan saksi Richard Eliezer tidak dapat dikualifikasikan sebagai keterangan saksi yang sah di mata hukum. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menembak korban Yosua Huta Barat. Asumsi penuntut umum dalam tuntutannya paragraf 3 halaman 603, paragraf 1 halaman 644, dan paragraf 2 halaman 684 yang menuduh terdakwa menembak korban harus dikesampingkan. Pistol HS tidak digunakan terdakwa untuk menembak korban. Pada paragraf 3 halaman 603 surat tuntutan, penuntut umum disebutkan menembak korban dengan senjata api, tetapi tidak disebutkan jenisnya. Sedangkan dalam surat tuntutan halaman 685 disebutkan bahwa terdakwa menggunakan senjata api jenis Glock miliknya dan menembakkan ke tubuh korban hingga korban mati seketika. Terdakwa memang memiliki senjata api Glock 17 Austria nomor seri NUM 135, namun di TKP tidak ditemukan senjata api Glock 17 seri 135 tersebut dan tidak juga ditemukan selongsong peluru maupun proyektil yang identik dengan pistol ini. Dari uji balistik dan keterangan ahli balistik Arief Sumirat diketahui bahwa barang bukti berupa 8 selongsong peluru 9 mm dikonfirmasi hanya identik dengan senjata Glock 17 milik Richard Eliezer yang digunakan Richard sendiri untuk menembak dan membunuh korban. Selain itu tidak ditemukan dalam TKP daftar barang bukti, berita acara penyitaan dan penetapan pengadilan negeri perihal barang bukti berupa Glock 19 dan baby Glock dalam perkara Akuo sebagaimana dinarasikan oleh jaksa penuntut dan saksi Richard Eliezer. 2. Tidak ada saksi yang melihat terdakwa menembak korban. Berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf pada persidangan tanggal 13 Desember 2022 telah menerangkan bahwa mereka tidak pernah melihat terdakwa melakukan penembakan kepada korban dengan menggunakan senjata api jenis apapun. Hal ini terkonfirmasi juga dari keterangan terdakwa yang pada pokoknya dirinya tidak pernah melakukan penembakan kepada korban dengan senjata api jenis apapun. Adapun keterangan saksi Riki Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf menurut transkrip verbatim video bukti B46 perkara Akuo yang mendukung uraian tim penasihat hukum di atas adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan. 3. Terkonfirmasi yang menembak dan membunuh korban adalah Richard Eliezer. Terungkap di persidangan pada tanggal 13 Desember 2022, saksi Kuat Ma'ruf yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah penyampaian hajar cat oleh terdakwa, ia melihat saksi Richard menembak korban beberapa kali sambil melangkah maju ke arah korban. Bahkan saksi Kuat Ma'ruf melihat ketika korban sudah terjatuh, saksi Richard tetap menembak korban. Selain bersesuaian dengan keterangan terdakwa, keterangan saksi Kuat Ma'ruf tersebut bersesuaian dengan hasil visum et repertum dan hasil ekshumasi yang pada pokoknya menyimpulkan korban meninggal dunia akibat dari kekerasan senjata api pada bagian dada yang menembus paru-paru terhadap luka tembak masuk pada bagian sisi kiri belakang kepala korban menembus hidung juga merupakan luka yang fatal dapat menimbulkan kematian. Hal ini juga didukung oleh keterangan ahli balistik Arief Sumirat yang menerangkan bahwa peluru yang bersarang di kulit jaringan bagian bawah korban identik dengan sidik jari senjata api Glock 17 seri MPY 851 yang ditembakkan oleh saksi Richard Eliezer. Dan serpihan peluru yang ditemukan di bagian kepala korban tidak identik dengan senjata api lain yang disita dalam perkara Akuo atau senjata api yang dinarasikan oleh penuntut umum dan saksi Richard Eliezer digunakan oleh terdakwa untuk menembak korban. Berdasarkan uraian fakta dan alat bukti di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan dan mengakibatkan matinya korban sehingga asumsi-asumsi yang dilontarkan penuntut umum tidak terbukti.
G. Kalaupun penuntut umum hendak memposisikan terdakwa sebagai aktor intelektual dalam perkara akwo, satu-satunya kualifikasi yang paling tepat adalah sebagai witlocker yang tidak didakwakan oleh penuntut umum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada keterangan saksi maupun alat bukti yang sah dalam membuktikan adanya perencanaan atau kesepakatan kehendak atau meeting of mind antara terdakwa dengan saksi Richard Eliezer. Apabila dikaitkan dengan paragraf 1 halaman 683 surat tuntutan yang menerangkan bahwa adanya pertemuan antara terdakwa dengan saksi Richard di lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022, permintaan terdakwa kepada saksi Richard, sanggup kamu tembak Yosua, dan dijawab oleh saksi Richard, siap komandan, sebagai bentuk kesepakatan, maka menurut tim penasihat hukum hal tersebut bukan merupakan adanya perencanaan atau kesepakatan kehendak atau meeting of mind di antara terdakwa dengan saksi Richard. Jawaban siap komandan sebagaimana disampaikan dalam keterangan Richard haruslah dihubungkan dengan pertanyaan atau permintaan terdakwa, yaitu permintaan untuk membackup pada saat melakukan konfirmasi terhadap Yosua. Jadi niatnya adalah melakukan konfirmasi serta sebatas mengantisipasi kemungkinan adanya perlawanan dari Yosua ketika konfirmasi dilakukan. Pada saat permintaan disampaikan tidak ada maksud dari terdakwa untuk dengan sengaja merampas nyawa Yosua, apalagi menegaskan meeting of mind dengan Richard Eliezer untuk tujuan merampas nyawa Yosua. Adapun fakta yang terungkap di persidangan dan mendukung uraian tim penasihat hukum di atas telah diterangkan secara konsisten oleh terdakwa baik dari proses penyidikan hingga persidangan pada tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Berkaitan dengan adanya tindakan aktif berupa penembakan yang dilakukan beberapa kali oleh saksi Richard Eliezer sebagai interpretasi perkataan Hajar Chad yang dilontarkan terdakwa sebagai bentuk emosi terhadap reaksi korban pada saat melakukan konfirmasi kepada korban sehingga menyebabkan matinya korban juga bukan merupakan perencanaan atau kesepakatan kehendak atau meeting of mind di antara terdakwa dan saksi Richard Eliezer. Interpretasi Hajar menjadi penembakan oleh saksi Richard Eliezer merupakan satu kesalahan tafsir yang dilakukan secara berlebihan oleh saksi Richard. Perkataan Hajar Chad tersebut telah menunjukkan bahwa hubungan antara saksi Richard dengan terdakwa tidak bisa diartikan sebagai sebuah bentuk turut serta melakukan karena tidak adanya kesepakatan atas suatu kehendak atau meeting of mind di antara terdakwa dengan saksi Richard dalam mengartikan suatu kata Hajar. Perkataan tersebut juga tidak mencirikan suatu kerjasama secara nyata karena pada faktanya kata Hajar tersebut ditafsirkan oleh saksi Richard yang kemudian atas tafsiran tersebut dirinya melakukan penembakan kepada korban. Oleh karena tidak terdapatnya kesamaan pikiran atau meeting of mind dan kerjasama nyata dalam mewujudkan perampasan nyawa milik korban, maka tidak dapat dikatakan terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan medepletion dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa. Korban bersama-sama saksi Richard dituntut dalam perkara terpisah, Saudara Putri Chandrawati dituntut dalam perkara terpisah, saksi Riki Rizal Wibowo dituntut dalam perkara terpisah, dan saksi Kuat Ma'ruf dituntut dalam perkara terpisah. Mengikuti logika hukum penuntut umum dalam menguraikan peristiwa penembakan kepada korban yang terjadi di rumah Duren 346 Kuat Non, terdakwa secara sadar bersepakat dengan saksi Richard Eliezer untuk melakukan penembakan kepada korban dengan pernyataan, kamu siap nggak tembak Yosua, yang kemudian dijawab saksi Richard Eliezer, siap komandan, benar-benar terjadi, quote non, maka menurut tim penasihat hukum, uraian peristiwa penuntut umum tersebut di atas hanya memenuhi kriteria penganjuran atau whitlocking dengan cara mentransfer niat terdakwa kepada saksi Richard untuk melakukan penembakan kepada korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 kedua. Uraian di atas terbukti dari fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan ahli Elwi Daniel yang diajukan oleh penasihat hukum dalam persidangan pada tanggal 23 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa whitlocking adalah orang yang menggerakkan untuk melakukan dan orang yang digerakkan untuk melakukan. Cara untuk menggerakkan tersebut
dilimitasi dalam pasal 55 ayat 1 kedua KUHP, yang mana salah satunya dengan cara menjanjikan sesuatu atau menggunakan kekuasaan atau pengaruh hingga yang digerakkan dapat melakukan apa yang dianjurkan. Jaksa penuntut umum dalam perkara Akuo mendakwa terdakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, namun tidak mendakwa terdakwa Ferdi Sambo dengan pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP. Dengan terungkapnya di persidangan bahwa terdakwa Ferdi Sambo secara sah dan meyakinkan tidak terbukti menembak, maka satu-satunya peran terdakwa Ferdi Sambo adalah menggerakkan Richard Eliezer untuk menghajar korban Yosua Huta Barat. Namun mengingat Richard Eliezer sebagai pihak yang digerakkan adalah pelaku utama penembakan yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban yang menyebabkan kematian korban, maka dakwaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP kepada terdakwa Ferdi Sambo demi hukum harus dinyatakan tidak terbukti. Jikalau penuntut umum hendak menjerat terdakwa Ferdi Sambo sebagai aktor intelektual dan Richard Eliezer selaku eksekutor sebagaimana yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung dalam keterangan persnya tanggal 19 Januari 2023, maka yang tersisa hanyalah pasal 55 ayat 1 kedua KUHP, konstruksi with locking atau penganjuran, yang mana pasal tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa Ferdi Sambo. Bahwa dengan demikian dalil penuntut umum dalam surat tuntutannya paragraf halaman 683 patut dikesampingkan karena telah keliru dalam penerapan pasal yang dituntut secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Keterangan ahli hukum pidana dan ahli kriminologi yang dihadirkan oleh penuntut umum harus dikesampingkan karena analisis yang diberikan hanya bersandar pada kronologi perkara yang dipersiapkan oleh penyidik. Yaya Harahap menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, pada pokoknya menjelaskan keterangan ahli dalam persidangan pengadilan harus difokuskan sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ahli hukum pidana dan kriminologi yang dihadirkan penuntut umum hanya diberikan kronologi perkara yang bersandar pada keterangan saksi Richard Eliezer semata. Hal ini juga diakui dengan tegas oleh ahli yang bersangkutan di muka persidangan yang menerangkan bahwa pendapat yang diberikan ahli dalam perkara Akuo hanya didasarkan pada kronologi perkara yang diberikan oleh penyidik. Ahli memberikan keterangan itu juga tanpa membaca berkas perkara secara keseluruhan. Hal ini tentu saja mengakibatkan pendapat ahli menjadi salah dan keliru karena melakukan analisis berdasarkan fakta dan bukti yang tidak lengkap. Adapun ahli yang menegaskan bahwa dirinya hanya diberikan kronologi perkara dalam memberikan keterangan di persidangan adalah sebagai berikut. Pertama, ahli Muhammad Mustafa, ahli kriminologi dalam persidangan 19 Desember 2002, dalam persidangan 19 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, tinggal dibacakan. Ahli Effendi Saragih, ahli hukum pidana dalam persidangan 21 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Ahli Alpi Sahari, ahli hukum pidana dalam persidangan tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Keterangan ahli yang didasarkan pada kronologi perkara yang disediakan penyidik semata tentu akan membuat ahli menjadi tidak objektif ketika melakukan analisisnya. Ahli seharusnya mendapatkan keterangan selengkap-lengkapnya. Bagaimana mungkin ahli dapat memberikan pendapat mengenai perkara tertentu jikalau dalam melakukan analisisnya banyak fakta dan bukti yang tidak disampaikan kepadanya. Dengan demikian keterangan ahli yang dihadirkan tersebut di persidangan haruslah dikesampingkan. Penuntut umum berasumsi dalam surat tuntutannya yang menyatakan bahwa perbuatan saksi Putri Chandrawati menelpon terdakwa pada tanggal 8 Juli merupakan asal muasal kehendak untuk berbuat sesuatu. Penuntut umum telah keliru dalam menilai fakta persidangan yang menyatakan bahwa timbulnya kehendak terdakwa untuk melakukan penembakan kepada korban dimulai sejak saksi Putri Chandrawati menelpon terdakwa pada hari Jumat ini hari tanggal 8 Juli 2022 yang pada pokoknya memberitahukan mengenai perbuatan korban di rumah Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Putri Chandrawati sebagaimana dikutip dalam BAP nomor 4 halaman 6 menyampaikan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Sangat tidak masuk akal jikalau penuntut umum berasumsi terdakwa telah memiliki kehendak
untuk melakukan penembakan kepada korban. Padahal faktanya Putri Chandrawati hanya sebatas menceritakan adanya tindakan kurang ajar yang dilakukan korban Yosua tanpa menjabarkan detail perbuatan yang dilakukan Yosua terhadap dirinya. Terdakwa Ferdi Sambo tidak menyangka bahwa istrinya diperkosa atau mengalami kekerasan seksual. Jikalau perkosaan yang dilakukan Yosua sudah disampaikan oleh istrinya ketika menelpon di malam itu, sudah pasti terdakwa akan segera menuju Magelang. Hal tersebut tidak dilakukannya karena terdakwa Ferdi Sambo memang tidak berpikiran bahwa tindakan kurang ajar yang disampaikan istrinya adalah tindakan perkosaan. Itulah mengapa ketika terdakwa Ferdi Sambo menyatakan akan datang ke Magelang ditepis oleh istrinya, terdakwa Ferdi Sambo mematuhinya, memikirkan rencana membunuh seseorang atas alasan yang belum diketahui secara jelas merupakan tuduhan yang absurd. C. Keterangan Richard Eliezer yang menyatakan terdakwa memberikan tambahan amunisi sebanyak 1 kotak peluru untuk senjata api Glock 17 milik Richard Eliezer haruslah dikesampingkan karena tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya. Dalam surat tuntutannya halaman 575, penuntut umum tetap bersikeras meyakini keterangan Richard yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer yang mana nantinya peluru tersebut digunakan untuk mengisi magasin senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer dalam melakukan penembakan kepada korban. Penuntut umum tampaknya sengaja mengabaikan fakta yang muncul dalam persidangan sebagaimana yang kita dengarkan bersama. Saksi Rifaisal Samuel pada persidangan tanggal 29 November 2022 telah menerangkan bahwa saksi tidak menemukan kotak peluru pada saat melakukan olah TKP. Begitu pula keterangan saksi Danu Fajar Subekti di persidangan tanggal 29 November 2022 juga menerangkan bahwa saksi tidak melihat adanya kotak peluru di TKP. Fakta ini ditegaskan dalam berita acara penyitaan dan daftar bukti yang juga tidak menunjukkan adanya 1 kotak peluru sebagai barang bukti. Sewaktu penuntut umum diberikan kesempatan majelis hakim untuk menunjukkan barang-barang bukti kepada terdakwa dan saksi Richard Eliezer di muka persidangan, 1 kotak peluru yang dimaksud oleh saksi Richard Eliezer juga tidak pernah ditunjukkan. Perlu diingat, setelah terjadinya penembakan di rumah Duren 346 yang mengakibatkan korban meninggal dunia, terdakwa segera memanggil saksi Ridwan Soplanit yang kemudian bersama-sama penyidik Polres Jakarta Selatan melakukan olah TKP. Kondisi TKP yang berada di rumah Duren 3 nomor 46 pasca terjadinya penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer kepada korban masih dalam keadaan steril dan tidak ada pengerusakan apapun di dalamnya. Adapun fakta tersebut di atas telah diterangkan oleh terdakwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2003 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Dengan demikian seluruh argumentasi dalil penuntut umum yang menggunakan keterangan Richard Eliezer Pudihang Lumiu terkait penyerahan kotak peluru haruslah dikesampingkan karena hanya berdasarkan asumsi dan alat bukti yang tidak sah menurut hukum. K. Penuntut umum tidak konsisten dalam menentukan motif terdakwa, quote non, terdakwa ikut melakukan penembakan kepada korban. Penuntut umum telah menuduh terdakwa melakukan pembunuhan. Tidaklah mungkin pembunuhan dilakukan secara tiba-tiba tanpa dilatar belakangi faktor tertentu yang mendorong seseorang mengambil tindakan. Latar belakang itulah yang disebut sebagai motif yang wajib dibuktikan penuntut umum. Tidak ada delik tanpa motif. Upaya mengetahui motif adalah upaya untuk mengetahui sebab musabab peristiwa. Penuntut umum dalam surat tuntutannya menguraikan bahwa terdakwa menyuruh saksi Richard melakukan penembakan terhadap korban tanpa menguraikan motif. Padahal motif perlu diuraikan dalam perkara akwo. Sebab tanpa adanya motif yang dimiliki terdakwa, apalagi terdakwa dalam perkara akwo dituntut atas tuduhan pembunuhan berencana. Begitu pentingnya motif sebagaimana yang dapat dibaca dalam pertimbangan majelis hakim dalam perkara nomor 777 Pit B 2016 PN JKT PST. Sebab apabila tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tindak pidana terhadap seseorang. Terlebih perbuatan itu ditujukan kepada pembunuhan berencana sebagaimana terdapat dalam pasal 340 KUHP. Terkecuali terhadap pembunuhan biasa sesuai pasal 338 KUHP bisa saja dilakukan secara spontan untuk membunuh seseorang. Karena spontannya perbuatan itu bisa saja pelaku dalam kurung sebagai pemburu salah tembak, dikira binatang rusa ternyata manusia.
Oleh sebab itu, terbukti secara sah dan meyakinkan jaksa penuntut umum telah gagal membuktikan motif terdakwa dalam perkara Akwo karena penuntut umum sama sekali tidak membuktikan motif dari terdakwa atas perbuatan sebagaimana yang dituduhkan. Terdakwa tidak pernah menceritakan skenario tembak-menembak kepada saksi Richard Eliezer di rumah Saguling. Penuntut umum kembali berasumsi dengan menyatakan bahwa terdakwa menyampaikan skenario tembak-menembak kepada saksi Richard Eliezer secara berulang-ulang. Padahal faktanya terdakwa menyampaikan skenario tembak-menembak pada saat setelah peristiwa penembakan terhadap korban telah terjadi. Lebih lanjut, terdakwa kembali menyampaikan skenario tembak-menembak kepada saksi Richard sewaktu dilakukan pemeriksaan di Biro Provos pada tanggal 8 Juli 2022. Saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf dalam keterangannya di persidangan juga telah menerangkan bahwa terdakwa menjelaskan skenario tembak-menembak pada saat pemeriksaan di Biro Provos. Hal ini diakui dengan maksud untuk memastikan kembali skenario tembak-menembak. Oleh karena itu, penuntut umum telah keliru dalam menilai fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa dengan demikian dalil penuntut umum dalam surat tuntutannya pada halaman 575 sampai 576 patut dikesampingkan karena hanya berdasarkan asumsi dan alat bukti yang tidak sah secara hukum. Izin dilanjutkan. Izin melanjutkan Yang Mulia. Huruf M, penuntut umum berasumsi dalam surat tuntutannya. Sebelum dilanjutkan, jaksa penuntut umum kita skor terlebih dahulu untuk itu. Kita akan lanjutkan lagi nanti pukul 19.30. Begitu ya? Siap Yang Mulia. Baik. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 dinyatakan diskors. Ya, sesuai dengan keputusan Majelis Hakim, pembacaan nota pembelaan Verdi Sambo akan dilanjutkan pukul 19.30 karena harus diskors untuk sementara waktu. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.